Pimpinan saya ambil alih. Seluruhnya, siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Bismillahirrohmanirrohim. Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda, hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 akan segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing. Pimpinan saya ambil alih. Siap, Siap, gerak. Istirahat di Istirahat, tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Lapor pasukan 1 siap, pasukan 2 siap, Pasukan 3 siap. Pasukan 4 siap, laporan selesai. peran saya terima. Balik ke tempat, balik ke tempat. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah siap dimulai. Lapor, upacara peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020 akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengingat para pahlawan kita, para pendiri-pendiri bangsa, marilah kita menginginkan cipta. Menginginkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyatnya ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Japa, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islamiten, Jong Batakbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan atas ini wajib dipakai segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan, sejarah, hukum adat, pendidikan, dan kepanduan. Dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil. Dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para pemuda-pemudi Dusun Manis, dan tidak lupa ibu-ibu posyandu, adik-adik, berikut Bapak RT, Bapak RW, dan tokoh masyarakat, berikut keluarga masyarakat. Malah saya tidak lupa melihat banyak sekali dari rekan-rekan pemuda-pemudi sub Karang Taruna Dusun Manis dengan digagas oleh para pemuda-pemudi Dusun Manis upacara peringatan 28 Oktober atau peringatan Hari Sumpah Pemuda yang telah dilaksanakan di dusun kita, yang memang untuk beberapa hal biasanya kita dilaksanakan di tingkat desa atau kecamatan, karena mungkin karena penyakit yang sekarang masih ada, virus yang masih mewabah bukan saja di Indonesia, malah seluruh lapisan dunia kena dengan wabah virus COVID-19 atau COVID Corona yang kita kenal sekarang ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik para penerus bangsa, perjuangan bangsa, atau para pemuda-pemudi generasi muda sub Dusun Manis, Karang Taruna sub Dusun Manis yang sudah mempelopori bisa terlaksananya upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, khususnya di Dusun Manis di Kampung KB. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan Bapak RT, Bapak RW, berikut Ibu Posyandu, malah ada Ibu-Ibu KWT pun ikut sama, bisa melaksanakan peringatan hari lahirnya Sumpah Pemuda yang telah dahulu dilaksanakan oleh generasi-generasi pendahulu kita, para pendiri bangsa kita, atau para bapak-bapak bangsa kita. Pada tanggal 28 Oktober 1928 telah dilaksanakan Kongres Sumpah Pemuda yang memang terdiri beberapa organisasi. Pada saat itu memang negara kita belum merdeka sepenuhnya, belum merdeka sama sekali, karena pada saat itu kita masih dijajah oleh kolonial Belanda selama 350 tahun. Jadi 3,5 abad kita dijajah. Walaupun kita sekarang kita bangkit, kita bisa meneruskan hasil jerih payah para pemimpin-pemimpin bangsa atau para pendiri-pendiri bangsa, merasalah kita bersyukur dan kita maknai Hari Sumpah Pemuda ini dengan rasa saling persatuan kita kuatkan. Jangan lupa falsafah bangsa kita, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai pedoman pegangan bangsa kita. Dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga sebagai rakyat Indonesia, karena Indonesia ieu teh mangrupakeun dunia nu paling kecil nu aya di Indonesia. Seluruh lapisan dunia contohnya di Indonesia. Kalau ingin Anda tahu, inilah globenya dunia, yaitu Indonesia. Karena beragam-ragam hayati, hewani, termasuk ras manusia yang ada di dunia, baik benua Asia, Afrika, Australia, dan Eropa, semua ada di Indonesia. Makanya para pendiri bangsa kita menamakan Indonesia ini dengan bahasa Indonesia, yaitu Indo campuran. Jadi kita jangan bangga bahwa kita suku ini, suku itu, dan lain sebagainya. Tapi kita harus juga bangga dengan kita melakukan bahwa kita suku Sunda, suku Jawa, atau dukun lain dan sebagainya. Tapi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia, karena semua ras yang ada di dunia, semua contoh-contoh hewani atau hayati atau napi tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan atau manusia ada di Indonesia.
Jadi filmna dunia teh aya di Indonesia. Jadi kita harus bangga. Sumber daya manusia walaupun kita sudah dijajah 3,5 tahun oleh Jepang 3 tahun, tapi kita bisa bergerak, bisa mendahului seperti India, bisa mendahului seperti negara-negara lain yang telah dahulu kita merdeka. Tapi kita walaupun masih merdeka sekarang ini, perjuangan, pergerakan, kesejahteraan masyarakat, alhamdulillah bisa meningkat. Di balik ini, saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada pemuda-pemudi Dusun Manis yang telah bisa mempelopori kepada adik-adiknya untuk meneruskan cita-cita Bapak bangsa, cita-cita para pendiri bangsa dengan mengisi kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Yang penting saya inginkan ide kreativitas yang muncul. Ide kreativitas yang muncul, bukan negatif thinking yang muncul. Tapi saya harapkan positive thinking yang muncul. Tapi kita lebih berbangga diri bahwa desa Haur Kuning mempunyai penerus seperti di Dusun Manis. Seperti halnya ibu-ibu KWT yang memberikan program-programnya kepada masyarakat yang walaupun belum semarak, khususnya di Dusun Manis sampai menjadinya di tiap-tiap RT atau tiap-tiap rumah menanam polybag dan lain sebagainya. Tapi dengan gagasan-gagasan ibu KWT yang saya berharapkan Dusun Manis bisa jadi lumbung sayuran atau jadi lumbung bunga-bungaan dan lain sebagainya. Karena kedepannya kita melihat kedepannya bahwa Haur Kuning sebagai desa pariwisata. Sedangkan untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan, insya Allah Haur Kuning jadi desa pariwisata. Dan kita sebagai penopang desa pariwisata tersebut yang berada di Dusun Manis, alangkah eloknya gitunya. Seupamina Dusun Manis lebih berkembang pesat, lebih berkembang maju dengan adanya homestay atau napi tempat penginapan anu memang digagas ku ibu-ibu. Jadi sebagai sarana tempat pariwisata untuk mendaur rupiah atau napi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Khususnya saya di lingkungan RT 1 sampai RT 5, para ibu-ibu RT sudah mencontohkan kepada masyarakat menanam sayur-sayuran tersebut. Mudah-mudahan bisa gebiar Dusun Manis hijau royo-royo, lamun cek urang Jawana hijau royo-royo, lamun cek urang mah hejo ngempoh. Ya. Oh, mudah-mudahan sukses hidup Dusun Manis. Sukses dan hidup pemuda Karang Taruna Dusun Manis. Hidup ibu-ibu Posyandu dan ibu KWT. Alhamdulillah, itulah. Tapi saya titip pesan satu buat adik-adik sub Karang Taruna Dusun Manis. Jangan sekali-kali menyentuh narkoba. Karena narkoba itu bisa menghancurkan harga diri, bisa menghancurkan segalanya dan tidak musabah dan tidak punya masa depan. Saya camkan itu dan saya amanatkan itu. Saya tidak ingin mendengar apalagi melihat pemuda-pemudi Dusun Manis terjun kepada dunia hitam yaitu narkoba. Karena apa? Bapak bangsa kita, para pendiri kita, maju mundurnya suatu negara, sejahtera atau makmurnya suatu negara di tangan para pemuda bangsa, yaitu Anda sekalian. Saya camkan sekali lagi, jangan terbius dengan rayuan-rayuan narkoba karena bisa menghancurkan Anda dan bisa menghancurkan generasi Anda. Karena negara masih membutuhkan Anda. Itulah pesan dari saya buat warga masyarakat Dusun Manis khususnya dan umumnya untuk warga desa Haur Kuning. Ya mudah-mudahan dalam acara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 ini kita bisa meningkatkan segalanya di Dusun Manis dan bisa menjadikan pionir atau pendahulu daripada dusun-dusun yang lain sebagai pusat percontohan di desa Haur Kuning atau khususnya umumnya di Kabupaten Kuningan dan sampai ke sana provinsi dan Jakarta sampai pusat. Sekian sekedar ujangan dari saya ucapkan banyak terima kasih. Saya pungkas dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional
Bangun Pemudi-Pemuda dan Garuda Pancasila. Petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pahlawan kami, dan dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh umat Islam baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah yang Maha Pengasih, berilah kami kecerdasan yang hakiki, ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kami anak yang soleh, agar kami dapat berbakti kepada orang tua, guru-guru, serta pada nusa bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara pengibaran bendera tanggal 28 Oktober 2020 telah dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Barisan dapat dibubarkan oleh pemimpin pasukannya masing-masing. Balik kanan bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni sebagai Ketua Karang Taruna Sub Dusun Manis telah melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020 bersama rekan-rekan Karang Taruna, ibu-ibu KWT, ibu-ibu posyandu dan para masyarakat Dusun Manis. Alhamdulillah berjalan lancar yang diadakan di lapangan Sawah Gembor. Semoga kedepannya Karang Taruna Sub Dusun Manis dan masyarakat Kampung Manis semakin kompak, semakin solid, semakin maju, semakin maju lagi. Merdeka! Karang Taruna Sub Dusun Manis, Kampung KB Hegarmana, Desa Haur Kuning, Kuningan, maju! Jabar, juara, juara, juara! Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Kampung KB Hegarmana Dusun Manis beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Haur Kuning mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92. Kuningan maju, Jabar juara, juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Ruyana sebagai Ketua Kampung KB Hegarmanah Dusun Manis dan penggerak TPPKK Desa Haur Kuning, Ibu Yos yang sekarang ada di samping kanan saya dan sebelah kiri saya juga semua, dan sebelah kanan saya juga semua, itu semua kader-kader Kampung KB yang insya Allah dengan sekarang ini kami bersama para pemuda-pemudi Dusun Manis dan dipelopori oleh pemuda-pemudi Dusun Manis bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 yang ke-92. Yang mudah-mudahan yang saya harapkan ke depannya pemuda-pemuda Dusun Manis berikut ibu-ibu kader, penggerak PKK, ibu-ibu posyandu dan ibu-ibu pengurus Kampung KB dan ibu TPPKK Desa Haur Kuning tetap rukun dan tetap berjaya dan tetap bisa memajukan Desa Haur Kuning khususnya di Dusun Manis sebagai dusun pionir di Kampung KB ini. Dan harapan kedepannya mudah-mudahan Kampung KB ini yang ada di Desa Haur Kuning yaitu yang bernama Hegarmana, saya harapkan dengan sekarang ini ibu-ibu sudah berjalan untuk penghijauan dengan penanaman sayuran di tiap-tiap pekarangan rumahnya tetap bisa berkelanjutan dan bisa meningkatkan taraf hidup orang banyak umumnya, karena kita sebagai manusia bermanfaat untuk manusia, itulah manusia yang bermartabat. Mudah-mudahan Hegarmana, Kampung KB Hegarmana bisa menjadikan pionir untuk dusun-dusun yang lain khususnya di Desa Haur Kuning, umumnya untuk Kabupaten Kuningan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.